Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, selamat datang kembali di channel Cakap Informatika. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang visualisasi data. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Mari simak video selengkapnya. Tidak jarang kita menemui data yang ditampilkan dalam bentuk tabel atau tulisan yang sulit untuk dipahami. Bahkan pada beberapa kasus, jenis informasi dalam data tidak dapat tersampaikan kepada pembaca jika data tersebut disusun dalam bentuk tabel atau tulisan. Sekarang, coba perhatikan tabel dan grafik mengenai presentase jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2020 yang disusun berdasarkan perbedaan generasi berikut ini. Menurut kalian, di antara tabel dan grafik tersebut, manakah yang lebih mudah dipahami? Data yang disajikan dalam bentuk grafik lebih mudah dipahami karena menunjukkan perbedaan proporsi nilai secara langsung. Perbedaan tersebut ditunjukkan oleh ukuran dari setiap potongan lingkaran dengan warna berbeda-beda. Penggunaan grafik untuk memudahkan penyampaian data inilah yang dinamakan dengan visualisasi data, atau dalam bahasa Inggris disebut data visualization. Visualisasi data umumnya digunakan ketika data yang kita miliki ingin dipresentasikan atau disebarluaskan. Adapun data untuk keperluan pribadi, visualisasi data tidak perlu untuk dilakukan. Membuat grafik untuk memvisualisasikan data dapat dilakukan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Aplikasi tersebut dapat menghasilkan beberapa jenis grafik, yaitu grafik kolom, grafik batang, grafik garis, grafik lingkaran atau pie, dan grafik area. Kita akan bahas lebih jauh satu persatu dimulai dari grafik kolom. Grafik kolom atau dalam bahasa Inggris disebut dengan column chart digunakan untuk membandingkan beberapa kelompok data. Misalnya saja, membandingkan data produksi buah-buahan di beberapa wilayah dalam satu tahun. Berikutnya, grafik batang atau dalam bahasa Inggris disebut dengan bar chart. Memiliki fungsi yang sama dengan grafik kolom. Grafik ini biasanya digunakan jika data mempunyai teks label yang panjang. Selain itu, grafik batang dapat juga digunakan untuk membandingkan data yang berkembang dan memiliki batas yang sama. Misalnya, data persentase keterselesaian pekerjaan oleh beberapa pegawai. Data tersebut dapat berkembang seiring keterselesaian pekerjaan yang juga bertambah. Data ini juga memiliki batas yang sama, yaitu 100% ketika pekerjaan telah selesai. Yang ketiga adalah grafik garis, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan line chart. Digunakan untuk menampilkan tren data dalam suatu selang waktu. Teks label pada grafik ini umumnya berupa label numerik, tanggal, maupun label yang memiliki nilai. Informasi yang ingin disampaikan dalam grafik ini umumnya berupa suatu perubahan. Misalnya saja, perubahan produksi buah dalam selang waktu tertentu. Selanjutnya adalah grafik lingkaran atau pie. Dalam bahasa Inggris disebut dengan pie chart. Digunakan untuk menampilkan kontribusi dari setiap nilai terhadap nilai keseluruhan. Umumnya, data yang ditampilkan menggunakan grafik lingkaran berupa persentase ataupun derajat. Misalnya saja, data mengenai persentase jumlah penduduk di suatu provinsi yang dibagi berdasarkan kota maupun kabupaten. Yang terakhir adalah grafik area, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan area chart, merupakan perkembangan dari grafik garis. Grafik area yang umum digunakan adalah stack area chart. Grafik ini digunakan untuk menampilkan kontribusi dari setiap nilai terhadap nilai keseluruhan dalam suatu selang waktu. Secara umum, sifat grafik ini sama dengan grafik lingkaran. Akan tetapi, data yang ditampilkan pada grafik area memiliki selang waktu. Sedangkan data yang ditampilkan pada grafik lingkaran hanya pada satu waktu saja. Contoh data yang dapat ditampilkan dengan grafik area yaitu data penjualan beberapa barang dalam selang waktu tertentu. Dengan grafik ini, tren setiap barang pada setiap waktu dapat diketahui. Visualisasi data menggunakan grafik akan makin optimal jika penggunaan grafik tersebut dilakukan dengan tepat. Sekarang, kamu telah mengetahui berbagai bentuk grafik yang dapat dibuat menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Untuk memperdalam pemahamanmu dalam membuat grafik, perhatikan tabel hasil pengamatan mengenai pengaruh beberapa jenis pupuk kandang terhadap pertumbuhan tanaman cabai berikut ini.
Cobalah untuk memvisualisasikan data pada tabel tersebut dalam bentuk grafik. Tentukan bentuk grafik apa yang paling sesuai untuk jenis data tersebut. Silakan mencoba. Sekian materi hari ini, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.